Oke, kembali lagi bersama saya Mang Haru di podcast. Kok podcast sih? Sudah lama tidak bikin konten ya guys ya. Karena bablas, karena ada kegiatan-kegiatan yang mana lebih kepada pergeseran prioritas. Sebelumnya memang lebih banyak berkegiatan di YouTube ya, karena memang masih dalam rangka mengisi kekosongan karena sudah kena layoff ya. Nah, sekarang saya balik lagi, saya nyobain konten di YouTube tapi memanfaatkan si PC ini. Karena selama ini kan pakai HP ya, direkam di HP. Jadi saya sekarang bikinnya itu di PC gitu. Ya kayak gini lah suasananya, atau mungkin bakal berbeda kondisinya atau kualitasnya. Sebenarnya mah kayaknya sih akan lebih bagus di HP ya, karena kameranya lebih baik. Tapi kalau ini kan langsung saya record di PC ya, di PC. Nah, karena apa yang menjadikan saya balik lagi ya? Karena sebelumnya kan memang hilang gitu ya, hampir sebulan hilang, gak ngonten lagi karena memang ya begitu adanya. Nah, itulah yang menjadikan kita itu menjadi YouTuber, menjadi konten kreator itu, kalau memang bukan jadi job utama bakal hilang-hilangan. Makanya memang harus bikin sistem, kata James Clear juga. Hanya saja ternyata membangun sistem dan mempertahankan habit itu adalah energi yang besar, ya usaha yang besar. Sehingga pada saat itu saya mungkin, dan harus diakui juga, kepincut sama tantangannya, apa namanya itu, Agus Teo Halim bikin konten dengan rilis 2 hari sekali gitu. Tapi ternyata pada saat 2 hari sekali saya udah video 15 dan ternyata saya bablas gitu. Nah, evaluasi diri saya adalah saya mendapatkan semangat untuk konten dengan seminimal mungkin usaha, seperti di episode pertama, di video pertama. Justru emang emang bagus karena akhirnya saya bisa memulai dengan konten seapa adanya. Nah, sekarang juga dengan konten seapa adanya, dengan comeback lagi juga dengan begini lagi, ya udah bikin lagi aja gitu. Agar ya ternyata tidak 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 harus harus segrande lagi, segrande itu untuk comeback besar-besaran gitu ya, karena melelahkan gitu. Karena memang belum tentu mulai lagi. Nah, sekarang eh semenjak belajar kemarin tuh 15 video itu tuh, saya mendapatkan banyak-banyak manfaat gitu, dimana saya jadi bisa lebih semangat berkarya dan sebagainya, dalam konteks YouTube dulu ya. Tapi dalam konteks membagi waktu dengan pekerjaan yang lain dan kegiatan yang lain memang sangat PR. Jadi eh ya itu yang saya refleksikan adalah ternyata memang eh butuh sistem, butuh penjadwalan, butuh dijadwalkan untuk konten dan sebagainya lah gitu ya, untuk membuat seperti ini. Padahal ini usahanya minim gitu, tinggal record. Kalau di HP kan kemarin tinggal record, edit dikit, upload gitu ya. Mungkin sedikit ada PR-nya di bagian thumbnail mungkin, karena emang masih belajar gitu ya, bagaimana thumbnail yang bagus dan copyright yang bagus. Nah, sekarang comeback lagi dengan ya udah seminimal mungkin, tapi sekarang lewat PC, dan saya nyobain apakah ini bagus atau enggak nantinya si hasil suara dan videonya. Intinya begitu ya. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah kenapa saya trigger pakai metode podcast begini, anggap saja podcast gitu ya, atau bagaimana gitu. Karena tadi saya nonton video di YouTube, karena kebetulan saya lagi sedikit mulai berminat untuk belajar bahasa Jepang kembali gitu ya. Dan kebetulan di FYP-nya tuh ada tentang belajar, orang Jepangnya langsung bikin podcast, Japanese podcast. Dan dia itu metode gini, kamera ngomong, tapi emang di atasnya ada subtitle gitu ya, bahasa Jepang gitu ya. Dia ngomong tentang suatu tema apapun itu. Gak tahu dia apakah ngomong kayak gini langsung tanpa skrip atau bagaimana. Tapi yang jelas si subtitlenya tuh jelas banget. Ada furigananya juga, ada kanji, ada katakana, ada hiragananya gitu ya. Dan dia menjelaskannya dengan enak. Apakah dia baca atau enggak, I don't know. Tapi sangat lancar, dan saya ke-triggernya selain dari bahasa Jepangnya yang memang sambil belajar dia ngomong apa gitu ya. Bahkan
terkadang tanpa subtitle, terkadang pakai subtitle. Nah, kalau lebih ke triggernya kalau dalam konteks kontennya itu, lah dia juga bikin kontennya itu pakai webcam, dia syuting langsung, mic-nya kelihatan begini, ya paling ngasih pakai earphone lah dia gitu. Gitu. Dan dia ngomong aja gitu. Jadi kayak oh iya ya itu. Nah, judulnya tuh dia judul si tema programnya itu ya Japanese podcast gitu. Orang Jepang yang nge-podcast dan dia ngejelasin tentang suatu tema. Nah, saya juga sama. Kan selama ini juga begitu gitu. Tapi kenapa kemarin terhenti kan ya gitu. Ya dengan tadi ya alasannya seperti itu karena sayanya ngilang gitu ya. Ada prioritas yang lain gitu. Nah, sekarang sedikit menyempatkan dan ingin kembali comeback. Nah, saya juga eh ada beberapa poin yang ingin dibuat tapi kayaknya di video selanjutnya aja. Ini mah jadikan konten comeback aja. Dan kata Silmi itu katanya kalau mau bikin video mah udah aja 8 menit. Ya udah sekarang juga masih 6 menit. Biar ini mah cuman yapping comeback aja. Jadi biar ada isinya adalah tadi ya. Kenapa saya hilang dan bagaimana kenapa saya juga comeback gitu. Nah, sekarang saya ditemani oleh kopi manja malah jadi promote. Nah, yang unik adalah dari kopi manja ini saya mesennya yang apa namanya itu dua ya karena lagi promo biasa tanggal kembar 77 sama coklat ini udah habis duluan. Ini kopi. Nah, saya itu mesen yang mari. Ternyata kalau nggak tahu ya apakah emang gara-gara di apa namanya tuh di delivery si Maria dipisah gitu. Disuruh ngerakit sendiri itu. Ngerakit mari. Jadi apa ya namanya si ini tuh? Mari apa ya? Nggak ada namanya. Manja mari apa gitu. Jadi poi disuruh ngerakit makanya ini sambil ya ini sambil mulai lagi ngonten sambil ngopi. Pengennya sih bahas tentang manfaat belasan video sebelumnya yang sudah saya buat. Udah ada skripnya dan sebagainya tapi emang bablas aja. Jadi nggak mulai-mulai juga. Jadi setelah ini kita akan mulai dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Sekarang tuh sudah kalau nggak salah ada 50-an, 53 gitu subscribe. Terima kasih sudah subscribe yang sudah nge-like juga thank you so much. Bahkan saya juga demi minimalisir atau bukan minimalisir ya, alternatif dari konten panjangnya adalah bikin konten pendek ya, video short. Saya bikin apa? Shortnya itu di YouTube ya. Baru dari 12 itu juga ada 12 juga karena emang banyak kegiatan. Jadi emang ya begitulah resiko dari banyak kegiatan gitu ya. Saya tuh pengennya mah hostel khotimah gitu ya, lanjut juga gitu. Ngopi ngopi ngopi. Dan eh apa namanya tuh? Kedepannya mah mencoba kayaknya gitu ya. Saya mikirnya gini, karena menyadari bahwasanya saya juga kadang hilang-hilangan, kadang menggebu-gebu ya gitulah. Itu evaluasi saya juga merasa kemarin bahas video semudah itu gitu ya. Karena emang mudah, karena emang bener mudah. Semudah itu untuk bikin konten video ngomongnya apapun itu ya gimana. Ya gitulah. Ya kemarin juga berhasil gitu. Cuman pada saat kemarin ke-trigger sama apa namanya tuh? Agustio Halim ya biar rilisnya 2 kali, 2 hari sekali biar bisa ya karena targetnya 100 video gitu ya. Saya tuh nyobain ke situ cuman pada akhirnya jadi cuma sebulan gitu. Kalau 15. Nah, awalnya rancangannya itu adalah 5 satu video itu dirilis seminggu sekali. Jadi kalau ada 52 video dirilis setiap minggu kan gitu. Jadi saya setahun kalau saya hilang itu YouTube masih hidup gitu kan. Nah, cuman ya kemarin tuh ke-trigger dan itu juga bagus kan. Cuman ya ternyata karena ya evaluasinya begitu, maka setelah eh, comeback begitu, ya sekarang sedikit comeback, paling kembali lagi ke awal. Saya bikin video seminggu sekali. Ya maksudnya videonya bebas kapan bikinnya, tapi rilisnya akan seminggu sekali. Jika memang bisa apa namanya itu lebih dari 52 video gitu ya. Ternyata 100 lebih, maka saya rilisnya seminggu 2 kali digituin aja lah gitu. Paling ya mungkin ya. Karena lebih ke apa ya?
Ya kayak kemarin ya akhirnya hilang gitu, bablas udah kalau nggak salah sebulan deh. Sayang sekali kan kalau nggak dilanjutin lagi si algoritmanya. Mending konsistennya adalah mending konsisten ada terus daripada ada 2 hari tiba-tiba hilang, ada lagi hilang. Mending dicicil gitu. Kalau ada 52 tema dibikin 52 minggu dulu deh gitu kalau emang nggak sanggup sedua hari sekali gitu. Jadi itu evaluasi saya. Meskipun emang menarik eh apa ya, tantangan Agus Halim juga karena emang biar tahu ritmenya juga, ritme berkonten bikin konten itu seperti apa di YouTube gitu, dan ternyata emang begitulah rasanya gitu. Oke, itu aja. Ini saya sedang ngerakit. Nah, ini marinya nih masukin. Emang ini emang apa namanya itu, disuruh rakit rakit kopi. Itu aja mungkin dari saya. eh Video ini akan jadi semacam video episode berapa ya, 16 gitu, lupa, untuk menjadikan ya mulai lagi lah ya gitu ya, mulai lagi dengan konten seminim mungkin usaha. Dan mungkin kalau lancar, semoga ya doakan saja lancar karena memang sedang struggle juga ya, sedang paralel juga dengan kegiatan yang lain. Dan kalau lancar ya minimal seminggu sekali lah ya, jadi pada jeder tapi ternyata nggak konsisten gitu ya, sayang sekali gitu. Nih, sambil masukin juga marinya. Nah, itu dia. Ntar bubuknya nih. Aduh, bahaya. Ada. Oke, itu aja dulu. Saya akhiri dulu. Terima kasih yang sudah nonton, meskipun emang mungkin gak terlalu penting. Karena emang tujuan awal. Oh ya, sedikit. Mungkin juga nanti dibahas lebih dalam lagi. Tadi juga nonton di YouTube tentang Ikigai. Kan Ikigai dari secara yang kita kenal ada 4 diagram gitu kan, diagram Venn. Yang apa yang kamu sukai, apa yang kamu jagoi, bagaimana kamu dibutuhkan, dan bagaimana kamu dibayar gitu. Itu kan tafsir saya ketika nonton video yang aslinya dari orang Jepang gitu ya. Itu tuh simplifikasi aja gitu, bahwasanya emang yang mana pada akhirnya itu coba kamu bikin isinya di 4 ini aja gitu. Karena prinsipil dari si Ikigai yang dari orang Jepang bilang adalah bagaimana caramu itu. Ikigai adalah yang membuatmu bangun pagi tiap hari karena semangat, karena ada hal yang kamu ingin lakukan di setiap paginya gitu. Jadi alasan kamu bangun pagi aja gitu. Alasan kamu berkarya. Nah, jadi jangka berarti kan yang menggembirakan, atau mungkin yang kamu ternyata pada akhirnya menghasilkan kejagoan yang mana ternyata orang lain butuh, dan ternyata bisa jadi membayarkan dirimu juga gitu. Nah, jadi gitu, saya sih mendapatkan begitu, tapi mungkin nanti akan dibahas lagi. Poinnya adalah ikigainya dalam dia kan bikin YouTube channel adalah ikigai saya karena saya senang membagikan semangat Jepang gitu ya, Japanese spirit gitu ya kepada dunia gitu. Nah, saya juga sama. Spirit saya atau ikigai saya itu adalah membagikan perjalanan saya, ngomong-ngomong apapun itu, tentang suatu hal apapun, karena emang saya seneng yapping, seneng ngomong, dan belajar juga ngomong di kamera. Dan seringkali nulis masih kesulitan ya, kembali lagi saya refleksi di bahwa nulis itu sangat sangat jarang dilatih, tapi kalau ngomong sangat cukup terlatih meskipun emang tidak jago, karena emang jam terbangnya lebih banyak gitu ya dari ngomong daripada nulis gitu ya. Jadi ya sudah, dijadikan sebagai wadah yapping, wadah ngomong, ngalir ngidul apapun gitu. Makanya kayak semacam bikin apa ya namanya tuh, eh ya journey atau perjalanan bikin konten apa, menuangkan pikiran tapi bukan tulisan gitu. Menuangkan pikiran bukan lewat tulisan tapi lewat lisan, yang mana sekarang bisa diabadikan lewat YouTube gitu. Karena siapa ya, saya lupa, Jalaluddin Rumi atau siapa gitu. Jika kamu ingin merasa, jika kamu ingin abadi atau apa gitu ya, kamu harus kamu harus membuat apa namanya tuh, peninggalan tuh secara tulisan dan lisan katanya. Lisan kan dulu lisan mah nggak terlalu ya.
Yang abadi kan tulisannya. Nah, sekarang karena teknologi, lisan itu bisa menjadi abadi karena ada YouTube kayak gini gitu loh. Jadi ada dua media gitu untuk menjadikan kita proyek keabadian. Waduh, ya itu saya keinget dengan sama Ernest Becker ya, proyek keabadian. Di mana The Denial of Death kalau nggak salah bukunya tuh Ernest Becker tentang proyek keabadian. Jadi kalau menjadikan abadi itu adalah tulisan gitu ya. Nah sekarang lisan lewat video YouTube. Makanya ya saya juga ingin membagikan, menuangkan pikiran, menuangkan pandangan gitu ya. Apalagi ini ke channel pribadi juga dan sambil berlatih ngomong juga dan ya sudah membagikan setidaknya saya pernah punya pandangan ini pada saat sekarang gitu ya. Kalau nanti ke depannya saya berubah ya berarti kan saya ada pelajaran yang baru. Jadi ya wajar sekali kalau emang ada perubahan menjadi sangat kontra maupun sangat pro atau mungkin jadi netral apapun ya itulah dijadikan perjalanan gitu. Jadi kayak digital journey ya. Jadi arsip arsip perjalanan hidup gitu. Itu sih kayaknya makanya ikigai dalam konteks konten. Nah, ini ada bahasanya ngalir gitu tapi emang tujuannya adalah ingin meracik kopi. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video. Thank you. Mana? Kok nggak bisa stop?